Ya, ketemu lagi dengan Diandra di tutorial Cubase berbahasa Indonesia. Oke, kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana caranya atau bagaimana yang biasa saya lakukan saat mastering ya. Langsung saja di sini saya ada project kemarin projectnya si Mas Kang ya, saya panggilnya Kang Pujiono, idol. Uh, di sini sudah ada hasil mixingan. Hasil mixingan. Di sini ada hasil hasil mixingan yang nanti bakal kita mastering, saudara-saudara. Oke, sebelumnya saya jelasin sedikit dulu. Mastering itu sebenarnya nggak sulit ya. Jadi tergantung dari mixingnya, gitu. Nah, mixing itu tergantung dari trackingnya. Kalau basicnya nggak bagus, mixingnya juga akan susah. Nah, kalau hasil mixingnya juga sudah salah semua, EQ-nya, frekuensinya segala macam bla 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 jadi menggulung, udah gitu PR banget masteringnya gitu. Terus mastering harus bagus ya nggak bisa gitu. Jadi mau nggak mau mixingnya harus dibagusin dulu gitu ya. Oke, tugas dari mastering itu adalah sebenarnya simple. Jadi kita hanya membuat lagu ini menjadi lebih clear, lebih besar, kemudian lebih kompatibel untuk di playback ke beberapa speaker ya. Jadi sebenarnya kalau ngomongin treatment mastering banyak ya. Kita harus menggunakan ruangan khusus, speaker khusus gitu. Tapi kali ini saya nggak akan berbicara itu terlalu banyak. Ini tutorial buat teman-teman yang awam ya, ataupun ya mau berusaha untuk profesional gitu ya. Oke, langsung saja ini tracknya. Ini tracknya begini. Nah, saya sudah menggunakan beberapa plugin di sini. Nanti saya akan jelaskan satu-satu, sedikit saja menjelaskannya. Uh, yang saya lakukan biasanya kalau beda ya, kalau mixing sama mastering ya. Kalau mixing kan perlakukan track satu persatu ya. Nah, kalau mastering kan tidak. Sebentar. Kalau mastering kan tidak gitu. Jadi kalau mastering saya menggunakan EQ itu saya hanya bekerja di bagian side ya. Di bagian side saya mengerjakan side, di tengahnya sama di mono channel. Nah, itu jadi saya tidak ada coloring, tidak ada apa-apa di sini karena tujuan kita mastering adalah untuk mengamankan frekuensi secara keseluruhan gitu. Nah, biasanya yang bermasalah adalah di area tengah sama di area mono gitu. Jadi eh, saya menggunakan plugin Brandwalk ya. Brandwalk ini dia bisa mengerjakan sisi tengahnya dan sisi mononya ya. Oh ya, sebelumnya saya memasang Brandwalk meter. Ini sangat membantu sekali. Jadi di sini bisa kelihatan RMS-nya berapa, kemudian dynamic range-nya berapa, ya kan, kemudian korelasi stereonya kita bisa lihat di sini nanti, dan kemudian juga dia ada fasilitas side, tengah sama bagian mono. Begitu. Jadi sangat membantu sekali ini buat saya saat mastering ya. Gitu. Walaupun sebenarnya di Cubase pun juga ada sebenarnya, tapi kalau untuk Cubase di atas 5 kalau nggak salah ya. Kalau Cubase 5 mungkin kayaknya belum ada gitu untuk ukuran RMS meternya kayak gini nih. Contohnya kita ambil outputnya, kita buka mixernya, ini stereo outnya. Kalau kita lihat, nah, sorry, ini di sini nih. Nah, di sini ada RMS makan. Nah, sebenarnya kan mastering itu simpelnya begini. Kalau ada yang tanya harus berapa sih gitu. Patokan berapanya itu sebenarnya minus 12 RMS itu sebenarnya sudah bagus. Artinya sudah bisa diterima untuk kuping normal gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian sudah bisa mengejar minus 12, katakanlah bahkan dia sudah mentok ke minus 12, ya sudah gitu. Tapi kalau emang bisa di-adjust lagi gimana, 10, minus 9, minus 8, nah itu lebih bagus gitu. Asal audio nggak pecah dan segala macam
gitu ya. Jadi misalnya, "Mas, saya pakai referensi saya -6," misalnya kencang banget. Nah, kalian harus tahu dulu mereka kerja pakai apa gitu kan. Kalau misalnya yang kalian jadikan referensi itu musik luar negeri, lo ya sudah jelas lah mereka kan kerja juga pakai alat yang bagus, frekuensinya bener, SDM-nya bener gitu. Nah, sekarang kalau misalnya kita yang baru belajar terus udah gitu belum tahu seluk-beluk masalah frekuensi, masalah hardware dan segala macam, kemudian kita ngejar seperti mereka, ya mana bisa, logikanya seperti itu gitu kan. Jadi di tutorial ini saya mengajarkan normalnya aja bagaimana gitu. Yang penting standar klien suka, kalian bayaran, udah selesai, gitu aja gitu. Jadi apa namanya, jangan dibuat ribet, harus begini, harus begitu, karena kita ngomongin digital ini, semua sangat mempengaruhi dari komputer, dari hardware ya kan, dari pemain pun juga bisa gitu. Ya kan kadang alat udah sama tapi pemain beda, touch-nya nggak ada, sama aja jadinya juga nggak akan bagus gitu. Bahkan bisa dibalik, alatnya biasa tapi mainnya asik, tone-nya dia dapat, malah dapat gitu. Jadi hal-hal seperti itu tuh misteri. Jadi apa yang kalian rencanakan, apa yang kalian bangun, ya bangunlah dengan baik gitu. Biar terakhirnya akan tumbuh baik gitu. Udah ya ceramahnya. Sekarang saya mau kasih unjuk. Oke, tadi begitu sedikit intro tentang mastering ya. Sekarang kita mulai untuk berbicara tentang site frekuensi ya. Saya pakai Brandwalk. Coba kita playback. Oh ya, biasanya saya kalau mau mastering, saya tuh dengerin dulu musik mana yang paling keras. Nah, di sini saya sudah menemukan di bagian itu. Artinya paling keras itu yang apa ya? Misalnya pokoknya bagian yang paling keras lah. Bagian musik yang paling paling berbahaya gitu. Ya, saya bekerjanya di situ saja sebenarnya. Misalnya kayak di kasus ini saya sudah menemukan di area ini, kemudian saya tinggal looping aja di sini, maka saya akan bekerja di sini. Jadi, akan balik-balik aja gitu ke sini ya. Oke, kita lihat. Nah, yang dimaksud dengan site itu begini. Ini site. Nah, sekarang yang perlu kita rapikan adalah misalnya gini. Jadi saya nggak mikirin gitar pinggir, gitar kiri kanan, saya nggak mikirin itu. Jadi yang saya pikirkan adalah saya mengamankan di bagian tengah, karena kan kita nggak mixing, kita mastering. Jadi fungsinya bekerja di bagian side, di bagian tengah untuk mengamankan area di frekuensi tengah ya, begitu ya. Jadi begini, misalnya kita di frekuensi low-nya kita amanin. Nah, caranya adalah kita mentokin dulu. Kita cari dulu frekuensi yang kurang bagus. Coba kita gedein dulu biar terasa. Nah, saya menemukan di area ini frekuensi low-nya agak berlebihan. Nah, begitu cara nyarinya. Jadi kita cari dulu ya. Misalnya udah ketemu di sini nih. Tapi karena harus lihat ya, ini kan bagian low, ini low mid, ini mid. Ya, jadi jangan low, kita cari di sini gitu. Ini area low mid.
terjadi. Cintaku padamu NKRI amat. Ya begitu. Jadi kita cari bagian yang kita cari sweet spotnya. Jadi misalnya tujuannya adalah kita cari bagian-bagian yang kurang bagus lah suaranya. Itu butuh latihan sih. Butuh banyak latihan di situ. Butuh banyak menghafal. Setelah sudah dapat misalnya di area tadi area 100 tidak bagus, kita tahan di situ kemudian kita turunkan gitu ya. Jadi cara mencarinya seperti itu di bagian side. Kemudian kita bekerja di bagian mono. Di bagian mono ini kan side ini mono ya. Cintaku padamu NKRI yang terjadi. Ditawar lagi apapun yang terjadi. Berset cintaku padamu NKRI adalah harga mati, tak bisa ditawar apapun yang terjadi. Cintaku padamu NKRI Nah kayak gini nih rusak nih. Nah kayak gini nih. Ini berlebihan di area sini, makanya langsung kita cut. Berset cintaku padamu NKRI adalah harga mati, tak bisa ditawar lagi apapun yang terjadi. Cintaku padamu NKRI adalah harga mati, tak bisa ditawar lagi apapun yang terjadi. Berset cintaku Nah di padamu sini nih. NKRI Kita turunkan. adalah harga mati. Ya. Jadi kalau misalnya ini sudah kita bersihkan frekuensi di tengahnya sama low-nya, berarti kan kita sudah bekerja di area stereo. Artinya area stereo itu ya bagian luarnya gitu ya. Nah, baru biasanya saya menggunakan multiband. Multiband ini untuk menahan beberapa frekuensi. Kadang ada orang yang bisa dibagi 6, kadang ada yang cuma 4 saja. Kalau saya bagian 5 karena menurut saya di bagian high-nya agak terlalu tinggi ya karena lagunya begini. Kemudian karakter Mas Pujiono juga agak terlalu bright, mid-nya terlalu banyak gitu ya.
gitu. Terus ada apa tadi, suara hi hat sama suara tamborin ya, gitu. Jadi saya bagi 5 di sini gitu. Ya multiband begitu cara menggunakannya. Jadi Cintaku padamu NKRI, di bagian low ini cintaku padamu NKRI adalah saya kompres sekian, nanti kulik-kulik sendiri ya. Multiband gampang, sama aja caranya ya. Begitu saya rasa udah pas menggunakan saya setting multibandnya ini. cintaku padamu NKRI Ini bedanya. adalah harga mati, tak bisa ditawar lagi apapun yang terjadi. Cintaku padamu NKRI adalah harga mati, tak bisa ditawar lagi. Jadi threshold ini untuk seberapa banyak kita mengkompresnya gitu ya. Kemudian kita atur attack release seperti yang kalian mau gitu. Ini juga middle, low mid, low mid, middle sama high di sini. Kemudian setelah selesai baru saya pasang kompresor. Kompresor juga saya nggak terlalu ngompres banget ya, Cintaku untuk menjaga dinamik aja. padamu NKRI. Saya selalu biasanya sih menggunakan ini kalau mastering karena ada ada kesan analog ya. Kemudian saya rasio biasanya saya standar saya pasang di 4. Saya rilis saya pasang auto. Kemudian attack di 1 karena udah jadi lagu ya gitu. Kemudian threshold saya angkat sedikit. Cintaku padamu NKRI adalah harga mati, tak bisa ditawar lagi apapun yang. Sekarang kalau kita begini, Cintaku padamu dia masih terlihat ada di bagian-bagian pinggir kan? Benar tidak? Cintaku padamu NKRI adalah harga mati, Ini tak kopong. bisa ditawar Ini udah agak lagi. penuh. Jadi ini kopong kalau kita nggak pakai, kalau kita pakai udah penuh. Berarti ternyata kita benerin di bagian mono dan side-nya ternyata berhasil gitu, saudara-saudara. Ya, kemudian saya pasang inflator. Setelah saya pasang inflator, kemudian seperti biasa saya menggunakan summing simulator. Tapi saya pakai karakter NIF kalau ini summing simulator karena NIF agak lembut ya. Saya pasang di sini. Begitu. Aduh, nyala dong. Udah kita. Cintaku padamu NKRI adalah harga mati, tak bisa ditawar lagi apapun yang terjadi. Cintaku padamu Oke, sementara kalau kita preview high belum kita potong ya. padamu Low juga belum kita potong, dia masih di sini. adalah harga mati. Nah, setelah itu saya menggunakan aux atau group ya. Saya menggunakan aux atau group itu selalu begitu. Jadi dari sini saya lempar ke sini untuk proses finishingnya gitu. Ya, finishingnya tetap saya menggunakan NLS untuk NLS bass untuk di insert pertama kali ya, pasangnya di pertama kali. Gitu saya set nggak terlalu ekstrim. Kalau mixing biasanya sih saya taruh di 6 ya, tapi ini saya nggak terlalu ekstrim. Ini penggantinya tab simulator. Kemudian, nah di sini baru saya high pass low pass. Ya, saya potong di 50. Di area 50, kemudian saya potong di 20 kilo untuk frekuensi high-nya.
Nah, nanti kalau misalnya masih kurang bisa di-boost lagi. Biasanya pakai puing tag atau full tag ya. Puing tag bawaannya Wafers atau full tag bawaannya, saya sih biasanya pakai full tag bawaannya eh Watt gitu ya. Setelah itu eh kita preview dulu. Cintaku padamu NKRI adalah harga mati, tak bisa ditawar lagi apapun yang terjadi. Cintaku padamu NKRI Rasa ya? adalah harga mati, tak bisa ditawar lagi. Oke, setelah sudah oke, baru ya yang tadi saya bilang, saya rasa hanya masih terlalu Cintaku padamu NKRI adalah harga mati, tak bisa ditawar lagi apapun yang terjadi. ini untuk boost ini untuk mengurangi frekuensi low, dan ini untuk mengurangi frekuensi high. Cintaku padamu NKRI Kemudian saya pasang lim dari produk Wafers. Ini untuk menjaga frekuensi. Cintaku padamu NKRI adalah harga mati, tak bisa ditawar lagi. Jadi seperti dia kayak punya rumah gitu ya. Jadi dia nggak kemana-mana. Kayak misalnya lo di sini aja gitu. Nah itu fungsinya. Fungsi detailnya kan bisa dilihat di sini. Itu kemudian terakhir saya pasang limiter produknya Wafers. Limiter. Jadi begini. Cintaku pada, Saya tarik dua-duanya sampai ini ada gerakan. cintaku padamu NKRI adalah harga mati. Wah, belum dinyalain. Nah, ya. Cintaku padamu NKRI adalah harga mati, tak bisa ditawar lagi apa. Cintaku padamu Baru kita balikin dia. Biasanya sih saya outselling itu saya set di min 02 kalau lagu-lagu begini ya. Kalau lagu-lagu kayak agak disco gitu saya set di 5 minus 05 maksudnya. Gitu. Lagu-lagu rock juga seperti itu. Kalau lagu-lagu gini biasanya minus 2 atau minus 1, minus 01 maksudnya. Cintaku padamu NKRI adalah harga mati, tak bisa ditawar lagi apapun yang terjadi. Nah, sekarang baru setelah itu baru kita cek. Cintaku padamu NKRI adalah. Di sini RMS ini kan real ya. Jadi peak tertingginya ada di mana gitu. Cintaku padamu NKRI adalah harga mati, tak bisa ditawar lagi apapun yang terjadi. Cintaku padamu NKRI adalah harga mati, tak bisa ditawar lagi. Ini juga menunjukkan di 96, berarti kita lebih dari minus 12 gitu. Berarti sudah oke. Gitu. Udah bungkus. Gampang kan? Gitu. Oke. Untuk yang nggak punya brand walk, midside ini bisa didapetin di Wafers juga. Namanya apa ya? Namanya ini saya juga kadang-kadang pakai sih. HiQ kalau nggak salah ya ini. Nah ini juga sama fungsinya. Jadi dia ada stereonya. Ini kan stereo ya. Ini kita klik. Nah di sini ada mono ke side gitu. Nah caranya kita mau kemana? Mau ke side-nya. Kita klik ini. Atau mau ke mononya, klik ini. Cintaku padamu NKRI. Kalau mau buang, balik ke stereo, buang. Cintaku padamu NKRI. Gitu.
ya. Jadi bisa pakai haki penggantinya BX digital. Terus untuk penggantinya Watt Pultec, kalian bisa pakai apa ya namanya, Puing Tech. Nah ini, sama, ini penggantinya dari plugin yang saya pakai nih, penggantinya Pultec ya, hampir sama ya, gitu. Jadi kalian bisa pakai ini juga, gitu. Oke, terus kita hapus dulu. Oke, misalnya sudah selesai, misalnya nih mixingan kita udah oke, apa masteringan kita udah oke, kita preview juga sudah sip gitu ya. Nah, cara rendernya, misalnya kita kerja di project 4824 bit, ya sudah biarkan saja 4824 bit. Kenapa? Nah, nih. Kalau misalnya kita kerja di sini terus kemudian kita turunkan, itu apa namanya, kualitasnya akan turun gitu. Nah, apa penyebabnya? Sekarang kita lihat di sini, saya akan eh, memberikan contoh. Kalian bisa lihat di SRC compression ya. Ini websitenya, kalian bisa lihat. Ini misalnya kita convert dari mana nih? Ableton bagus, dia berwarna putih ya. Yang jelek tuh begini. Nah, sekarang kita cek Cubase bagus apa enggak. Kalau untuk menurunkan ya, maksudnya ini apa? Jadi kita convert, misalnya dia dari 96 tuh 44 gitu ya. Kayak tadi kan 48 ke 41 gitu kan, karena kita jadi mau jadi apa, master CD kan ya. Jadi kita arahkan ke 41. Nah, itu kualitasnya bisa kita lihat dari sini. Misalnya kalau kita ngomongin Cubase. Nih, Cubase kita lihat rame-rame. Nah, kan ada sisanya. Jadi tidak bagus gitu. Jadi biarkan saja 48. Nah, bagaimana caranya? Nanti saya ajarin. Nah, udah gitu misalnya kita lihat lagi apa ya? Kita lihat lagi Pro Tools gitu. Pro Tools nggak bagus, sama masih ada sisanya sedikit, tapi lebih bagus Pro Tools lah untuk konversnya. Tapi tetap aja ada sisanya juga nggak bagus gitu. Nah, yang bagus apa? Yang bagus adalah Isotope. Nih, Isotope RX. Jeng jeng. Oh, bukan yang ini. Jeng jeng. Nah, tuh ya. Ini bagus. Jadi kalian bisa pakai produknya Isotope atau enggak, kalau nggak salah apa ya? Eh oh itu Sony Soundforce juga bagus kalau nggak salah. Soundforce. Jeng jeng. Oh, bukan. Ya, pokoknya kalian bisa cari-cari deh kalau untuk konversi. Jadi saran saya, hmm, setelah dari sini biarkan saja kita ekspor di apa namanya, di area 4824 bit ya. Oke. Jadi kita tetap ekspor di situ. Oh, sorry. Kita belum. Ya, sekarang kita ekspor dia. Biarkan saja di 4824 bit. Misalnya kita kasih nama
NKRI mastering. Oke, baru kita ekspor. Trot. Ya, setelah kita ekspor selesai, baru file yang tadi kita eksekusi di ini ya, kita eksekusi di apa namanya, di RX apa, di saya pakai isotop RX5. Kemudian contohnya kita buka filenya. Di sini tadi kita kasih nama file apa ya, NKRI mastering, open. Kemudian kita klik semuanya. Oh, ini sudah klik. Kemudian resample. Kemudian kita cari 441 ya. Gitu, tinggal proses langsung saja di formatnya ini. Kita proses, red. Nah, begitu proses selesai, export, selection, noise shaping MBT1 plus ya, bikin gitu. Kita bikin WAV dulu. Nah, ini untuk master flag ini buat apa namanya, buat iTunes. Jadi kalau ada yang bilang ini mastering apa nanti format iTunes, iTunes itu sebenarnya flag. Jadi jangan mau dibohong-bohongin sama orang. Gitu. Oke, pakai ini bagus sekali. Begitu udah selesai, kita oke. Kita taruh di sini. Save. Selesai, done. Coba sekarang kita preview. Dia ada di D mastering. Yoi. Ditawar lagi apapun yang terjadi. Ya, begitulah cara mastering ala saya. Ini untuk satu lagu. Biasanya kalau untuk beberapa lagu, misalnya ada 5 lagu, ya udah cari aja bagian lagu yang paling keras gitu ya. Bagian lagu yang paling keras mana, misalnya track 2 gitu, atau lagu judulnya apa gitu. Udah mastering aja dulu buat patokannya. Nah, baru nanti disamakan semuanya gitu ya. Oke, you understand? Sampai segini dulu tutorial saya tentang mastering. Semoga mengerti. Kalau belum jelas silahkan ditanyakan di komen. Jangan lupa untuk dibagi-bagikan biar bermanfaat buat orang lain. Saya sudah membuat tugas kalian untuk membagi-bagikan biar kita sama-sama enak, ya enggak? Maju terus Indonesia, maju terus musik Indonesia. Sampai ketemu lagi di tutorial saya berikutnya dan ciao.